Sudah terlihat ya? Share screen-nya udah kelihatan? Oke. Ya, coba ada yang bisa menjelaskan? Apa itu suhu? Berikut satuan internasional dari suhu dan alat pengukur suhu. Ayo. Ini udah loh yang kemarin. Kalau nggak ada yang jawab nanti Ibu tunjuk. Apa ya? Coba Suhu udara derajat panas benda bumi. ya. Kalau satuannya ada Celcius, Kelvin, Reaumur, sama Fahrenheit. Iya. Kemudian alat pengukurnya? Apa ya? Bentar, Bu. Termometer. Siap. Satuan internasional dari suhu itu Kelvin ya. Oke. Next. Nah, ada berapa skala suhu dan sebutkan. Coba. Ada 4, Bu. Siapa itu? Biasakan nama ya. Siapa? Winarni. Oh iya, boleh Winarni. Celcius, Fahrenheit, Iya. Reaumur, Iya. sama Kelvin. Iya, berarti ada 3 ya. Ada 4 ya. Oke. Sebutkan titik beku dan titik didih untuk skala Reaumur dan Kelvin. Coba siapa? Laki-laki coba. Jujun boleh? Atau boleh Sandi? Boleh Sandi? Bentar teh. Atau ada yang tahu? Anggun. Boleh, Anggun. Titik beku Reaumur 0 derajat, titik didihnya 80 derajat. Titik beku Kelvin 273 derajat, titik didihnya 373 derajat. Iya, itu ya. Oke. Nah, hari ini kita akan lanjut materi selanjutnya, masih mengenai suhu dan kalor. Nah, sekarang itu kita akan belajar tentang pemuaian. Maaf ya, ini kayaknya beda komputer suka beda ini. Jadi kayak gini. Oke. Ada yang sudah mendengar istilah pemuaian? Atau baru mendengar? Oke, kita akan mempelajari ini, oke. Tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami konsep pemuaian dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum masuk ke dalam pengertian pemuaian, kita lihat dulu fenomena-fenomena berikut. Nah, ini ada kabel tiang listrik ya, yang dipasang kendur seperti ini. Nah, kenapa dipasang seperti ini? Nah, kemudian ada rel kereta api yang antar sambungan dari 2 batang ini terdapat celah. Nah, kemudian sama halnya dengan jembatan, ini jembatan beton yang disusun ini ya, tidak berdempetan ininya besinya, tapi terdapat celah gitu. Nah, kenapa? Untuk menjelaskan hal ini ada hubungannya dengan konsep pemuaian yang akan kita bahas hari ini, ya. Oke.
Apa sih pemuaian itu? Nah, memuai artinya itu ukurannya membesar. Baik ukuran panjangnya, lebarnya, tingginya, ataupun luas maupun volume. Nah, pada umumnya zat-zat itu akan memuai ketika dipanaskan dan menyusut kembali ketika didinginkan. Nah, pemuaian di sini berarti apa? Mengalami pertambahan ukuran akibat adanya panas ya. Jadi sudah tahu ya apa itu pemuaian? Pemuaian itu bertambahnya ukuran akibat adanya panas ya. Nah, pemuaian ini dapat dialami oleh 3 jenis zat, yaitu zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Setiap jenis zat itu mempunyai kemampuan memuai yang berbeda-beda. Nah, contohnya itu pada gas. Gas itu memiliki kemampuan muai yang lebih besar dibandingkan dengan zat cair dan zat padat. Oke, kita akan bahas satu persatu mengenai pemuaian dari 3 jenis zat. Oke, yang pertama kita bahas tentang pemuaian zat padat. Jika zat padat dipanaskan, benda tersebut akan memuai ke segala arah. Nah, berarti apa aja nih yang berubah? Yang bertambah panjang, yang bertambah itu ukuran panjangnya, ukuran luasnya, dan juga ukuran volumenya. Nah, di pemuaian zat padat itu kita akan mempelajari 3 jenis pemuaian, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Oke, nih, ini ada pemuaian panjang. Nah, contohnya ya, misalkan ada sebuah zat padat yang memiliki panjang awalnya itu L0. Atau misalnya ini tuh ada apa ya, batang lah, sebuah batang besi, ini misalkan batang besi, yang panjang awalnya itu L0 atau panjangnya misalnya 1 meter nih panjang awalnya. Kemudian kita panaskan besi tersebut, dipanaskan dengan suhu awalnya T0 atau misalkan suhunya itu 30 derajat kita panaskan. Nah, lama-kelamaan benda tersebut akan memuai atau akan mengalami pertambahan panjang sebesar delta L. Nah, misalnya pertambahan panjangnya itu 0,5 meter. Berarti panjang akhirnya adalah berapa? L0 ini ditambah delta L-nya. 1 meter ditambah 0,5 meter. Berarti panjang akhirnya itu 1,5 meter. Gitu. Dengan suhu akhir, misalnya suhu 80 derajat. Itu kan. Datang lebih panas, yang tersebut akan memuai. Jenis logamnya itu berbeda, maka logam, tembaga, dan lain-lain itu mereka dipanaskan itu memiliki pemuaian panjang yang berbeda, walaupun dipanaskannya dalam waktu yang sama, ya. Mengapa tersebut bisa terjadi? Nah, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan koefisien muai panjang dari setiap zat padat. Oke, apa sih koefisien muai panjang? Nah, koefisien muai panjang itu adalah perbandingan antara pertambahan panjang terhadap panjang awal. Pertambahan panjangnya terhadap panjang awal dari zat itu per satuan kenaikan suhu. Jadi, semakin besar koefisien muai panjang suatu zat, maka semakin besar pertambahan panjangnya juga. Tuh ya. Nah, koefisien muai panjang itu satuannya adalah satuan lambang fisikanya adalah alfa ya. Satuannya itu adalah per derajat Celcius. Nah, kalau secara matematis koefisien muai panjang itu dirumuskan dengan delta L dibagi dengan L0 dikali dengan delta T. Delta L itu apa? Pertambahan panjangnya. L0 apa? L0 itu apa namanya? Panjang awalnya. Untuk delta T itu adalah perubahan suhu. Nah, kalau perubahan suhu biasanya suhu atau selisih dari suhu ya, perubahan suhu atau selisih dari suhu itu biasanya apa? Biasanya itu suhu akhir dikurangi dengan suhu awal ya. Atau T2 dikurangi T1 boleh.
Nah, sehingga besar perubahan panjang dapat dinyatakan dengan persamaan ini untuk mencari besar perubahan panjangnya, yaitu delta L sama dengan panjang mula-mulanya dikali dengan koefisien muai panjangnya dikali dengan perubahan suhunya. Gitu ya. Atau kalau untuk mencari panjang akhir nih, untuk mencari panjang akhir itu sama dengan panjang mula-mula dikali dengan 1 ditambah dengan alfa atau koefisien muai panjang dikali dengan perubahan suhu. Gitu ya. Nah, ini untuk keterangannya tadi sudah jelaskan. Untuk panjang mula-mula atau panjang awal ini L0 itu satuannya meter ya kalau panjang. Kemudian apa? Koefisien muai panjang itu per derajat Celcius. Untuk suhu satuannya derajat Celcius. Ya. Nah, ini untuk selisih suhu atau perubahan suhu itu adalah T2 dikurangi T1 atau T akhir dikurangi dengan T awal. Suhu akhirnya dikurangi dengan suhu awal. Gitu ya, jangan sampai kebalik. Oke? Sudah dimengerti? Lanjut ya. Nah, yang kedua ada pemuaian luas. Nah, untuk benda-benda yang berbentuk lempengan plat atau 2 dimensi itu akan terjadi pemuaian dalam arah panjang dalam 2 arah, yaitu arah panjang dan lebar. Nah, hal ini berarti lempengan tersebut mengalami pertambahan luas atau pemuaian luas. Nah, ini contohnya misalkan ini ada plat ya, lempengan plat gitu dengan luas mula-mulanya 0. Kita panaskan dengan suhu awal misalkan. Nah, ketika lama-kelamaan itu nanti akan terjadi apa? Pemuaian luas. Nah, akan terjadi pertambahan luasnya. Nah, ini pertambahan luasnya segini misalkan. Berarti yang segini itu namanya luas akhir. Tuh. Pengukuran yang dilakukan secara teliti pada sejumlah benda padat menunjukkan bahwa perubahan luas itu sebanding dengan luas mula-mula dikali perubahan suhu. Nah, kalau dirumuskan secara matematikanya itu adalah seperti ini. Jadi untuk mencari perubahan luas, untuk mencari perubahan luasnya adalah delta A sama dengan beta. Beta itu adalah koefisien muai luas ya. Kalau tadi itu koefisien muai panjang itu alfa. Nah, kalau beta itu koefisien muai luas dikali dengan luas mula-mulanya dikali dengan perubahan suhunya. Nah, beta itu bisa juga sama dengan 2 dikali alfa. Alfa itu apa? Koefisien muai panjang ya. Itu. Nah, atau kalau kita untuk mencari luas, ini luas akhir, ini luas ini. Luas setelah terjadi pemuaian ya, luas akhir itu sama dengan luas awal dikalikan dengan 1 ditambah koefisien pemuaian luasnya dikali dengan perubahan suhunya. Atau kita ubah betanya itu sama dengan 2 alfa. Jadi bisa juga seperti ini. A sama dengan A0 dikali dengan 1 ditambah 2 alfa dikali dengan delta T. Gitu. Ya. Jadi rumusnya itu mirip-mirip, cuman beda di ininya aja. Kalau luas berarti dia L, delta L. Kalau luas dia delta A, kalau panjang delta L. Ya. Udah. Oke. Nah, yang ketiga, di pemuaian zat padat itu ada pemuaian volume. Zat padat yang mempunyai 3 dimensi. 3 dimensi itu yaitu memiliki panjang, memiliki lebar, dan juga memiliki tinggi. Contohnya itu ada bola atau juga balok. Misalkan jika dipanaskan akan mengalami muai volume, yakni bertambahnya panjang, lebar, dan tinggi dari zat padat tersebut.
Nih, contohnya gini ya, misalkan ada balok besi, misalkan kita panaskan dengan volume awalnya T0, misalkan. Kita panaskan dengan suhu awal T0. Nah, setelah lama-kelamaan itu akan terjadi pemuaian volume. Nih, jadi akan bertambah panjangnya, lebarnya, dan tingginya akan bertambah. Jadi, nih, segini itu adalah volume akhirnya. Nah, bagaimana untuk mencari dari perubahan volumenya? Ini perubahan volume itu atau delta V itu sama dengan ini itu gamma ya. Gamma itu adalah koefisien muai volume. Oke, bisa dibedakan ya antara koefisien muai panjang, koefisien muai luas, dan koefisien muai volume. Ya. Nah, gamma itu sama dengan 3 dikali alfa. Karena dia itu 3 dimensi ya. Jadi 3 dikali alfa. Alfa itu apa? Tadi koefisien muai apa? Panjang. Iya ya. Oke. Nah, untuk mencari volume akhirnya adalah V0 dikalikan dengan 1 ditambah gamma dikali delta T-nya. Atau kita bisa ubah gamanya dengan 3A, 3 alfa. Jadi volume akhir sama dengan volume awal dikali dengan 1 ditambah 3 dikali koefisien muai panjang dikali dengan perubahan suhu. Ya. Jadi untuk persamaannya itu mirip-mirip, cuman perbedaannya di alfa, beta, gamma, dan ini ya. Apa namanya? Bendanya itu seperti apa? Apakah dia 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi? Ya? Masih bingung? Oke, nanti Ibu akan kasih PPT-nya ya, biar kalian juga bisa belajar lagi. Oke, kita lanjut. Nah, coba ada latihan. Sebuah batang aluminium memiliki luas 3 meter kuadrat. Jika batang aluminium tersebut dipanaskan mulai dari 0 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius, berapakah perubahan luas panjang per derajat Celcius? Kita bahas sama-sama ya. Oke, coba. Apa yang diketahui? Ayo. Coba, apa yang diketahui? Luas. Luas. Ya, luas apa? Luas A. Luas mula. Luas mula-mula ya. Luasnya berapa? 3 meter. Kemudian? Apa lagi? Ini di soalnya. Suhu, perubahan suhu. Berarti delta T. Iya. Kita langsung aja ya. Delta T itu T akhir dikurangi T awal. Berarti 30 dikurangi 0. Sama dengan? 30. Iya. Bentar ya. Oke. Kemudian ada lagi nggak yang ditanyakan? Ini ya. Ini apa? Koefisien muai panjangnya. Panjang.
Yang ditanyakan apa? Luas. Perubahan luas. Perubahan luas apa? Delta. Delta A ya. A itu luas. Perubahan luas. Oke. Coba persamaannya kayak gimana? Beta dikali luas awal Ya. dikali delta suhu. Iya, delta T. Kita karena yang diketahuinya di sini alfa, berarti betanya kita ubah jadi apa? 2 alfa. Iya, Alfa 2. 2 alfa dikali dengan luas awalnya dikali dengan perubahan suhu. Oke, kita masukkan nilainya. Sama dengan 2 dikali delta A-nya berapa? 24 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan panjang awalnya berapa? Panjang luas 3 meter. Perubahan suhunya 30. 30. Oke. Berapa coba hasilnya? Bisa nggak? Berapa? Berapa? Tinggal kalikan ini aja. Ininya abaikan dulu ya, 10 pangkat min 6-nya. Kita kalikan 2 kali 24 kali 3 kali 30. Coba berapa? 4.320. 4.320. Iya. Nah, baru yang 10 pangkat 6-nya kita masukkan. Nah, satuannya apa? Meter kuadrat. Ya, satuan dari luas itu apa? Meter kuadrat. Nah, sampai sini pun bisa. Kalau ingin diperkecil lagi bisa jadi 4,32 dikalikan 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Atau sampai sini juga bisa. Oke, gimana? Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Oke. Jadi harus diketahui dulu ya, apa aja nih di soal yang ditindaunya. Kemudian nanti kita mana kira-kira rumus yang sesuai. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pemuaian dari zat cair. Tadi kan pemuaian zat padat sudah. Sekarang kita pemuaian zat cair. Nah, zat cair itu memiliki bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya nih. Wadah itu berarti volume ya. Kalau wadah berarti volume. Jadi zat cair itu hanya memiliki muai volume. Nih, wadah berarti kan dia 3 dimensi nih. Berarti dia hanya memiliki pemuaian volume. Nah, contohnya
saat kamu masak air dalam panci sampai penuh. Nih, pernah nggak kalian masak air? Pernah pasti ya. Ketika mendidih, apa yang terjadi coba? Airnya akan tumpah kan kalau misalnya ini diisi penuh nih. Pancinya diisi penuh air. Nah, terus kita panaskan. Ketika menerima panas, berarti airnya mengalami pemuaian. Akibatnya air tersebut akan tumpah gitu ya. Nah, persamaan untuk pemuaian volume dari zat cair itu sama dengan pemuaian volume pada zat padat ya. Untuk persamaannya sama. Kayak yang tadi. Pakai yang V, delta V sama dengan V0 dikalikan dengan gamma dikalikan dengan perubahan suhu. Oke. Nah, sekarang pemuaian zat gas. Sifat gas itu memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai wadahnya dan disusun oleh partikel yang sangat tidak rapat atau gerakan partikelnya itu bebas kalau gas. Nah, hal ini yang menyebabkan gas itu lebih cepat memuai jika dipanaskan. Volume gas itu bergantung pada tekanan dan suhu. Nih, ada yang masih ingat tekanan? Kita belajar ini di fluida kemarin ya. Dalam pemuaian gas itu akan sangat berhubungan dengan volume, dengan tekanan, dengan suhu, dan juga massa gasnya. Nih contohnya ya. Nah, misalkan kamu meniup balon, dan balon tersebut kamu letakkan di halaman yang terkena terik sinar matahari. Maka lama-kelamaan balon tersebut akan pecah, benar nggak? Pernah nggak kalian lihat fenomena ini? Pernah ya? Jadi kalau misalkan balon kita simpan di terik matahari, lama-kelamaan balon tersebut akan pecah. Nah, pecahnya balon itu karena gas udara dalam balon itu memuai. Dan balon yang ikut memuai terdesak keluar. Sehingga pada pemuaian gas dan balon, balon tak lagi mampu menahan ikatan partikel balonnya. Sehingga mengakibatkan balon tersebut meletus. Gitu ya. Jadi jangan aneh kok balon kalau dipanaskan jadi meletus. Itu karena terjadi pemuaian. Ya. Oke. Nah, di pemuaian gas itu kita mempelajari 3 hukum. Yaitu ada hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama ada hukum Boyle. Hubungan antara tekanan atau simbolnya itu P ya, terhadap volume gas untuk suhu tetap dikenal dengan hukum Boyle. Nah, hukum tersebut menyatakan bahwa sejumlah gas tertentu itu memiliki volume gas yang berbanding terbalik dengan tekanan yang diberikan ketika suhunya konstan atau keadaan isotermis. Jadi, kalau suhunya konstan itu keadaan isotermis. Isotermis itu adalah keadaan di mana pemuaian volume pada suhu yang konstan atau tetap suhunya, ya, isotermis. Secara matematis dapat dituliskan seperti ini. Kalau P dikali V sama dengan konstan atau P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Ya, ini sama kayak di ini loh, di apa? Di fluida, karena gas itu kan salah satu contoh fluida. Jadi sama P1 atau tekanan 1 itu dikali dengan volume 1 sama dengan tekanan kedua dikalikan dengan volume keduanya. Itu ya. Lanjut. Nah, sekarang hukum Charles. Seorang ilmuwan dari Prancis namanya Jacques Charles.
Beliau menemukan bahwa ketika tekanan gas tidak terlalu tinggi dan dijaga konstan, volume gas bertambah terhadap suhu dengan kecepatan hampir konstan, hampir tetap. Ini berarti volume gas dengan jumlah tertentu itu berbanding lurus dengan suhu mutlaknya ketika tekanan dijaga konstan. Nah, kalau tekanan dijaga konstan itu keadaan isobarik. Ya, keadaan isobarik itu di mana pemuaian volume pada tekanan tetap. Secara matematis dapat dituliskan seperti ini. Kan kalau misalnya di gas itu kita akan selalu berhubungan dengan volume, suhu, dan tekanan. Nah, karena tekanannya itu konstan atau tetap, maka yang ini apa sih? Yang ada hanya volume dan suhunya. Itu aja kalian. Ya, nih kita bandingkan dengan yang ini. Gay-Lussac. Nah, kalau hukum Gay-Lussac itu berasal dari Joseph Gay-Lussac. Dia menyatakan bahwa volume konstan, nah, volumenya konstan. Kalau volume konstan itu isohorik. Bedanya bisa ini ya, membedakan ya antara isotermis, isobarik, dan isohorik. Tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Nah, kalau hukum Gay-Lussac itu dituliskan seperti ini. Karena P berbanding lurus dengan T atau tekanan berbanding lurus dengan suhu, maka P per T itu tetap atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ya. Isotermis. Isotermis itu apa tadi? Volume yang tetap. Isotermis, termometer, ingatnya. Kalau termometer apa? Suhu, berarti suhunya tetap. Isobarik, bar itu barometer. Ingat, pengukur tekanan itu barometer, berarti tekanannya yang tetap. Isohorik, nah kalau isohorik volume yang tetap itu ya. Jangan sampai terbalik. Kita aja kalau misalnya isobarik berarti tekanan yang tetap, berarti yang jadikan perbandingan hanya V dan T. Kalau di isohorik volume tetap, berarti yang dijadikan perbandingan hanya P dan T gitu. Volumenya nggak ada. Kalau di sini P-nya yang nggak ada gitu. Ya. Oke. Nah, ini ada latihan. Gas dalam ruang tertutup mempunyai tekanan 1 Pascal. Jika kemudian gas tersebut ditekan dalam keadaan suhu tetap, sehingga volume gas menjadi 1/4 volume mula-mula. Nah, berapakah tekanan gas yang terjadi? Coba, yang diketahui apa aja? Nih, yang diketahui itu ada tekanan 1 ya, atau tekanan nih pada 1 Pascal. Jadi kita tulis diketahuinya P1 sama dengan 1 Pascal. Yuk, kita bareng-bareng ya. Kemudian ini suhu tetap, berarti dia apa? Kalau suhu tetap keadaan apa? Isobarik, isotermis, atau isohorik? Isotermis. Kemudian apa lagi? Volume gas menjadi 1/4 volume mula-mula. Nih, ada menjadi 1/4 volume mula-mula. Berarti V2-nya itu 1/4 dari V1. Benar nggak? Lihat kata-katanya. Volume gas menjadi 1/4 volume mula-mula. Jadinya V2-nya atau volume yang kedua itu sama dengan 1/4 dari volume pertama gitu. Ya. Berapakah tekanan gas yang terjadi? Berarti yang ditanya tekanan yang kedua kan? Berapa? Nah, kita pakai yang isotermis. Keadaan isotermis tadi itu apa rumusnya? Ini nih. P1 dikali P2 P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Nah, kita masukkan P1-nya berapa? 1. V1-nya
P1 aja. Karena kan nggak diketahui ya, kita tulis P1 aja. Sama dengan P2-nya. Ini yang ditanyakan kan, P2 berarti tulis lagi. 1/4 P1. Nih, P2 itu adalah ini. 1/4 P1 kita masukkan. Nah, karena P1-nya sama, berarti kita bisa coret. Berarti sisanya tinggal 1 sama dengan P2 dikali dengan 1/4. Atau P2 itu sama dengan 4. Kita tinggal pindah luas, ini dibalik. Jadi 4/1. Kalau 4/1 berarti 4. Gitu. Jadi tekanan yang kedua hasilnya adalah 4 Pascal. Bisa? Semuanya bisa. Bisa. Jawaban? Bisa jawaban? Saya. Oke. Kita lanjut berarti. Nah, sekarang kita akan bahas pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan bahas tadi fenomena yang tadi ya, yang di awal, kenapa apa namanya teh rel kereta api ininya apa sambungannya dibuat ada celah, kemudian pada jembatan, kemudian pada tiang listrik. Nah, kita akan bahas kenapa. Nah, yang pertama itu jembatan. Jembatan dibuat ada celah ya. Jembatan beton dibuat ada celah kayak gini itu fungsinya ketika nanti terjadi pemuaian itu ada jarak gitu. Kalau misalnya dibuat berdempetan, nanti jalannya bisa-bisa melengkung. Kalau melengkung kan bisa terjadi kecelakaan kan. Jadi dibuat celah. Itu tuh fungsinya sebagai ruang untuk pemuaian gitu. Ya. Nah, sama halnya dengan kabel tiang listrik. Nah, kabel tiang listrik itu kan di dalamnya terdapat kawat ya. Nah, kawat tembaga. Nah, dia juga bisa mengalami pemuaian. Jadi dibikin buat kendor seperti ini. Kalau misalnya dibuat tegang, itu bisa-bisa ketika pemuaian nanti kabelnya itu bisa-bisa putus. Ya. Nah, ini ada keadaan ketika siang hari dan ini keadaan sore hari. Jadi ketika terjadi panas, maka akan mengalami pemuaian. Nah, ketika sore hari berarti kabel tersebut akan menyusut kembali gitu. Ya, beda ya. Ininya apa sih? Lengkungannya beda. Ini lebih melengkung. Yang B ketika sore hari dibanding ketika siang hari. Nah, kemudian ada apa? Rel. Sama ya kayak di jembatan gitu. Rel juga antar sambungan dua batang relnya itu dibuat ada celah. Ini tuh sebagai jarak untuk pemuaiannya. Jadi ketika memuai ini besinya itu batang besinya tidak tidak melengkung. Nanti kalau melengkung ke atas akan terjadi kecelakaan kereta gitu. Jadi ada ruang untuk terjadinya pemuaian ya. Nah, salah satu contoh dari pemuaian zat cair itu ada termometer. Nah, termometer juga sama ya. Ketika kalian kemarin kan sudah belajar kalau termometer itu diisi dengan zat cair. Jadi kalau misalnya dia dalam suhu panas, maka dia akan memuai ke atas. Sedangkan kalau pada suhu dingin akan menyusut ya ke bawah. Tuh.
Oke. Kemudian ada balon udara. Nah, coba. Kalau balon udara termasuk pemuaian apa? Termasuk ke dalam pemuaian zat apa? Padatkah, cairkah, atau gas? Gas. Gas. Betul ya. Gas berarti dia mengalami pemuaian volum. Jadi ketika dipanaskan ini akan terjadi pemuaian. Jadi akibatnya balon udara itu bisa naik ke atas. Oke. Sudah selesai ya materinya. Oke, untuk mereview ulang apa yang sudah dijelaskan tadi, kita coba kuis. Ayo. Siapa yang bisa? Sebutkan nama dan jawaban. Yuk. Ini yang udah jelaskan tadi. Winarni, Bu. Hmm? Winarni. Winarni, boleh. Jawabannya? Panjang. Panjang. Nah, betul ya. Panjang. Oke, lagi. Ayo, siapa lagi? Siapa, Bu? Seva, boleh. Apa Luas. Seva? Luas. Betul. Coba. Anggun. Anggun, boleh Anggun. Ada 3. 3. Coba ya. Betul. Jawabannya yang salah. Coba. Siapa lagi? Ayo, yang lain boleh. Salahin jawabannya gimana? Arta. Jovan. Siapa? Jovan. Jovan, boleh. Apa Jovan? Jawabannya Jovan. Anggun. Anggun Ya, udah. Carles, Bu. Carles. Iya. Betul. Coba satu lagi, terakhir. Reza, Bu. Reza, boleh. Apa Reza? Boyle. Boyle? Anggun. Bukan. Ilusak. Tuh. Winarni. Gai rusak, Gai Bu. rusak, Bu. Sania, gai rusak. Oke, Sania. Betul. Oke, alhamdulillah beres ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk semuanya. Hari ini juga merupakan terakhir ya. Ibu melakukan PPL di sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf apabila selama penyampaian belum maksimal. Mohon dimaafkan karena Ibu juga masih belajar. Ya. Sehat selalu, semangat ujiannya minggu depan. Mudah-mudahan nilainya pada bagus semua ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kembali ke Bapak ya. Kita Stop share aja. Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka maskernya. Oke, barusan Ibu Danti sudah mengakhiri perjalanan mengajarnya dengan berbagai kuis ya, begitu menarik. Saya kira tadi jawabannya harusnya ada yang salah. Saya ingin tahu applause-nya gimana, kan tadi adalah selamat, gitu ya. Nah, saya ingin kalau gagal gimana, selamat atau begitu. Pak, Eja udah digagalin, Pak. Itu nggak ada apa-apa.
Hah? Kayaknya udah digagalin, nggak ada apa-apa. Oh, nggak ada apa-apa. Oke, saya nanti ke evaluasi ya kepada udah bagus kelihatan perubahan antara tiap pertemuan itu berubah gitu. Ciri khas gurunya udah ada kelihatan ya, bisa mengulang pelajaran lalu kalau saya tuju terus ibu nunjuk dan sebagainya. Nanti saya bahas. Cuma saya tadi nggak ngabsen di ruang kelas yang lain. Saya ngabsen yang ada di dalam video Reja, Winarni, Yasinta, Yunda, Siti Ruliah, Artamepia, Ucu Nurhartati. Ucu tadi kikian kunaon sakit gigi, Ucu. Ya. Iya. Ya. Kan kalau di depan kamera cara terima kasih kamu udah pes jadinya net ya. Ya. Dosen ya, motor. Oh. Danti Unpad yang penting kalian kuliah berikan suara masker cuci tangan. Mudah-mudahan kalian bisa terhindar dari yang namanya virus corona. Terima kasih semuanya. Tolong absen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Ya. Amplong. Oh tadi Pak itu enggak ini? Iya, soalnya katanya sinyalnya jelek, jadi masuk keluar gitu. Ya nggak apa-apa sih. Salam aja ya. Salam dari temennya Pak Hairul. Bapak kenal sama Pak Dini? Soalnya waktu pas sembuhkan, halo Pak Rudi, katanya gitu. Siapa? Pak Dini. Iya? Pak Dini. Pasti. Kalau dari Upi Ikip pasti kenal. Pamit saya ya. Assalamualaikum. Udah ya.